Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak asal DKI Jakarta Angkatan 9 akan mempraktikkan supervisi akademik untuk memenuhi tugas modul 2-3. Saya Edi Purnama dari SMA Negeri 1 Jakarta bertindak sebagai observer dan teman saya Anwar El Mawadi dari SDN Duri Pulau 10 berperan sebagai coach dan teman Saya Fian Rinaldi dari SMKN 27 Jakarta berperan sebagai coaching. baiklah, selamat menyaksikan. Oke, selamat siang Pak Anwar. Selamat siang, Pak Edi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, kemarin ada WA saya Pak ya. Iya betul, Iya, saya WA Pak katanya Edi. ingin mengcoaching temannya Pak ya. Betul, Bagaimana Pak ya? Bisa diceritakan. Kebetulan beberapa hari yang lalu saya melihat rekan saya ini statusnya galau, Pak. Oh iya iya iya. Galau, jadi ini nanti saya berencana ingin melakukan coaching bersama rekan saya ini nanti Papian. Iya betul betul betul. Saya ingin coba memberikan ya mungkin menanyakan kenapa seperti itu atau Itu bisa Pak ya. bisa ada informasi yang saya gali itu, Pak. Betul betul betul. Baik Pak. Baik ya Pak, sebelum Bapak mengcoaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama adalah berupa pertanyaan Pak ya. Pertama, pertanyaan di mana pertanyaan ini berhubungan dengan coaching dan coach Pak ya. Ya, di sini pada saat coaching saya akan mengamati Pak. Mengamati Bapak untuk melakukan bagaimana si coach bisa menyelesaikan permasalahannya dengan potensi yang ia punya Pak ya. Boleh Pak, Ya, boleh banget. Saya dengan senang hati Iya. Pak. Apakah sudah sesuai dengan Altirta nanti? Apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachnya Pak ya? Iya. Kemudian apakah jawaban dari coach sesuai dengan apa yang Bapak tanyakan? Iya. Boleh Pak, boleh. Ya, kemudian apakah jawaban coach itu bisa mencari solusi untuk permasalahannya itu Pak? Itu yang paling penting Pak ya. Ya itu yang paling penting karena permasalahannya ingin kita selesaikan secara bersama-sama dan saling mengisi Pak ya. Iya, baik. Ya oke. Kemudian ada lagi Pak ya, kita harus menyesuaikan dengan prinsip coaching Pak ya. Apa tuh? Ya. Apa Nah prinsip-prinsipnya itu ya pertama adalah kemitraan. Kemitraan itu penting Pak ya. Nah itu adalah kerjasama yang harus kita sampaikan dan si coachnya merasa nyaman gitu. Iya. Kemudian kreatif, proses kreatif. Jadi proses kreatif ini adalah mungkin pertanyaan-pertanyaan bobot dari Bapak, kemudian menggali dan menggali. Nah, kemudian memaksimalkan potensi daripada coach. Nah, jelas coach ini mempunyai potensi dan ini harus kita kembangkan potensinya Pak ya. Nah, seperti itu kira-kira Pak ya. Kemudian saya ingin bertanya kepada Bapak. Iya, Pak. Iya, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan di sini Pak? Saya coba ya, ingin mengembangkan beberapa kompetensi ya Pak. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Kehadiran penuh Pak ya, karena betul. Ini sangat penting juga bagaimana saya bisa peduli dengan rekan saya untuk hadir secara utuh ya sambil mendengarkan keluhannya gitu Pak. Nah, yang kedua adalah mendengarkan aktif. Artinya sama tadi ketika saya sudah kehadiran penuh atau present, maka tugas saya adalah mendengarkan bagaimana sampai rekan saya ini memiliki solusinya nanti. Solusinya nanti Pak. Yang ketiga adalah saya akan coba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak, agar dapat menggali permasalahan dari rekan saya yang kebetulan sedang ada masalah. Ya, baik Bapak. Ya. Baik Pak, dari semua kompetensi yang Bapak sampaikan tadi, yang mana yang secara spesifik yang akan Bapak kembangkan kira-kira? Ya, dari kompetensi yang tadi saya sebutkan, mungkin yang lebih spesifik atau yang saya fokuskan nanti adalah
mendengarkan secara aktif, Pak. Mendengarkan Karena secara aktif. bagi saya Betul. mendengarkan secara aktif ini adalah salah satu bentuk saya sebagai rekan sejawatnya peduli terhadap teman sendiri yang Iya. memiliki masalah, Iya, iya. ya yang memiliki problem, dan sampai pada tahap akhir saya akan coba teman saya memiliki solusinya, Pak. Betul, Nah, betul, Pak. seperti itu. Jadi dengan mendengarkan aktif ini artinya saya peduli, ya artinya saya peduli dengan rekan saya, sehingga rekan saya merasa oh iya nih Pak Anwar tuh peduli dengan saya, ya, Pak, artinya dengan saya tuh dia peduli gitu. Peduli, Pak ya. Betul, Ya, Pak. betul. Itu. Oke. Baik, Bapak. Kemudian mungkin indikator apa, Pak, yang ingin Bapak ketahui bahwa itu sudah tercapai, Pak, untuk yang Bapak kembangkan ini? Indikatornya bagaimana, Pak? Ya, indikator yang mungkin nanti saya akan gunakan atau saya dapat kembangkan itu adalah saya berharap coach saya ini dapat menemukan solusi, ya, solusi dari permasalahan betul, Pak. yang dihadapi sendiri, ya. Solusi yang Dengan cara saya menggali melakukan potensinya, Pak coaching, ya. betul, Betul, ya. betul, dengan melakukan coaching dengan coach ini, Pak. Ya mudah-mudahan Ya, sih berjalan dengan lancar, ya, dan betul, Pak. coach saya sendiri nanti bisa menemukan solusinya dengan baik, gitu, Pak. Harapannya seperti itu, harapannya. Saya berharap juga demikian, Pak Anwar ya. Betul, ya, Pak. Dengan adanya Bapak mau coaching daripada temannya, ini rekan kita ini bisa menyelesaikan permasalahannya Amin, dengan ya, Pak. apa yang ada potensi pada dirinya. Betul, Pak. Ya, itu harapan kita bersama ya, Pak. Ya, amin. Iya, iya. Baik, Pak. Semoga sukses, Pak ya. Ya, mohon Iya. doanya ya, Pak. Iya, Ya. sama-sama, Pak. Lancar. Iya. Insya Allah besok saya akan melakukan Lanjut, Pak ya. coaching sama Ya, Pak. semoga berhasil Pak Anwar ya. Amin, terima kasih, Pak. Amin, amin. Oke, baik. Assalamualaikum, Pak Pian. Waalaikumsalam, Ya. Pak Anwar. Gimana kabarnya, Pak Pian? Sehat, Pak Anwar. Alhamdulillah. Pak Pian, pada pertemuan kita sekarang ini, Iya, saya ingin mencoba melakukan coaching. iya, Pak. Nah, ketika kita sedang coaching, nanti ada Bapak Edi yang akan melihat proses kita sedang coaching, ya. Pak Edi. Kita boleh tempatkan dulu. Pak Edi, Pak. Iya, Pak Dian, Pak ya. Ya, Iya, Selamat datang, Pak. Pak Edi ya. Ya. Ini Pak Pian. Ya. ya, Pak Anwar. Saya beberapa hari yang lalu melihat ini Pak Pian statusnya kok galau mulu nih tentang kondisi di kelas. Kayaknya ada sesuatu yang harus diungkapin nih Pak Pian ya. Kenapa nih Pak Pian? Akhir-akhir ini suka galau nih status ini. Iya, Pak Anwar. Memang mungkin bisa dibilang berapa kali ya Pak Anwar saya mengajari ada satu kelas Pak Anwar, gitu kan. Saya melihat pada saat belajar dengan saya, pada saat ngajar saya di sana di kelas tersebut, saya melihat anak-anak kok fokusnya itu hanya bertahan 5 menit aja Pak. Nah, lalu kemudian setelah itu mulai nggak fokus lagi. Terus pada saat itu saya mungkin melihat monitor ya Pak ya berapa kali, lalu mencoba untuk melakukan beberapa perbaikan gitu ya, mungkin perbaikannya mulai dari kalimat saya keraskan gitu ya, karena khawatir karena kalimat saya nih pada saat saya mengajar yang kurang keras gitu kan, ataupun pada saat saya memberikan materi mungkin monoton begitu. Karena setelah itu saya bertanya juga dengan rekan sejawat saya yang kebetulan mengajar di kelas tersebut juga sama gitu kan. Nah, ternyata saya melihat saya ngobrol dan juga saya melihat dia ngajar kok berbeda ya gitu kan di kelas tersebut yang sama padahal. Berarti tujuan kita untuk hari ini kita akan cari solusi ya. Ya. Pak Pian biar dapat solusinya bagaimana mengatasi masalah anak nih yang suka kurang fokus ya dalam belajar. Oke, Pak Pian. Pak Pian, kalau misalkan dari skala 1 sampai 10 kira-kira posisi Pak Pian ini untuk misalkan permasalahan itu ada posisi nomor berapa tuh? Yang saya harapkan sih itu berada di posisi 9 ya Pak. Tapi pada saat ini saya merasa posisi saya itu skalanya masih mungkin 7 begitu Pak. 7. Iya.
Tapi perlu kita tingkatin ya. Betul. Nah, mudah-mudahan kita bisa tingkatin. Nah, selama ini hambatan apa yang Papian temuin nih ketika di kelas sehingga anak-anak ini jadi nggak fokus atau nggak aktif itu, kenapa tuh? Apa hambatannya yang Papian temuin? Iya. Kalau yang saya rasakan gitu ya Pak ya, saya melihat juga anak-anak tidak fokus setelah 5 menit itu begitu pembuka, terus masuk di kegiatan inti Pak. Itu kegiatan inti, mereka mulai nggak fokus. Nah, dari situ awalnya selama beberapa kali pertemuan, saya mencoba memperbaiki, mungkin ada saya kurang keras gitu ya Pak ya. Terus PPT saya mungkin gitu kan. Nah, tapi selama itu anak juga bertahan fokusnya juga tidak lama lagi begitu, masih juga ulang-ulang begitu. iya. Kalau dari saya bicara tentang kekuatan, ya, kekuatan apa yang Papian miliki agar bisa mempunyai solusi atau memiliki kekuatan itu yang bisa membuat Papian itu meningkat itu mengatasi masalah itu. Kira kekuatan apa yang Papian punya? Ya, saya merasakan bahwa kekuatan ya Pak, kekuatan itu kreatif gitu ya Pak ya, dalam mendesain. Mungkin dari kekuatan itu saya melihat selama ini karena mungkin waktu pembuatan itu, waktu Pak sebelum pembelajaran, persiapan perencanaan itu kurang cukup, sehingga media yang saya buat pun mungkin saya merasa, dan saya juga bandingkan dengan guru yang lain gitu ya, media saya nggak terlalu variasi begitu. Bisa dibilang menarik sih menarik, tapi beberapa materi kok hanya ganti kalimatnya saja gitu kan. Mungkin dari situ anak diantaranya gitu ya Pak ya, fokusnya tidak lama. Terus juga saya melihat rekan saya yang lain gitu ya, yang ngajar di kelas tersebut, ya dia lebih interaktif begitu mungkin ya Pak ya, sedangkan saya mungkin hanya terfokus pada materi saja gitu. Jadi memang beberapa akhir ini saya mengupdate status yang ya mungkin terkesannya galau gitu kan. Galau terus harapin ya. Iya. Harus lebih kuat lagi. Nah, Papian dia kan udah punya kekuatan-kekuatan tuh yang bisa mungkin memberikan solusi permasalahan Papian nih. Iya. Apakah Papiannya ada nggak punya solusi atau alternatif solusi yang Papian rencanain, ada nggak kira-kira? Ya, alternatif solusinya adalah ya metode pembelajarannya mungkin Pak. Metode pembelajarannya yang lebih mendekatkan ke anak gitu ya. Karena mungkin selama ini saya merasa bahwa pembelajaran saya masih berpusat pada materi gitu. Apakah materi itu tuntas atau tidak gitu. Jadi mungkin sebagai alternatifnya saya akan menginikan beberapa metode gitu Pak, mengkombinasikan mungkin metode problem based learning gitu kan, terus juga saya kombinasikan gitu dengan discovery gitu kan, terus juga ceramah dengan video PPT gitu. Bagus itu Papian ya. Itu Papian udah punya solusi-solusi yang ingin difokuskan dari alternatif solusi yang Papian tadi sebutin tuh, kira-kira apa tuh? Alternatif solusi itu apa yang mau lebih difokuskan gitu? Lebih difokuskan lagi mungkin menggunakan metodenya Ya, jadi metodenya. lebih berpihak ke murid, karena selama ini itu saya masih merasa bahwa apakah materi saya tuntas atau tidak gitu, sehingga mungkin anak jadi terkesannya bosan ya Pak. Papian apakah sering melakukan refleksi di kelas? Nah, itu pun mungkin juga jarang Pak, karena di tengah kesibukan saya gitu ya, di kegiatan yang lain di luar dari pembelajaran gitu ya, saya juga agak kewalahan gitu kan untuk mengatur waktu, bahkan sampai mengatur waktu istirahat mungkin harus berkurang gitu Pak. Nah, itu juga menjadi sampai sejauh ini adalah tantangan buat saya. Nah, tadi kan Papian ini tadi ini ya, fokus alternatif solusi atau solusi yang ingin digunakan. Nah, kira-kira nih kapan nih mau dilakukan atau sudah dilakukan nih solusinya nih? Iya, baik Pak. Jadi kebetulan kan di sekolah
sampai minggu ini itu penilaian ya Pak ya, udah penilaian akhir sekolah. Nah jadi mungkin minggu depan itu kan udah masuk pekan remedial Ya. ya, yang mungkin maksudnya solusi yang tadi kita bicarakan ini akan saya lakukan di awal semester kali Pak. Iya, karena kan langsung juga nih Pak, ini bentar lagi Iya, bentar udah lagi remedial, terus juga masukin nilai, udah inilah istilahnya udah di akhir-akhir semester, udah mendingan sekalian di awal semester. Nah, biar nanti rencana Papian tadi itu berjalan dengan lancar, Ya. ada nggak komitmen yang Papian miliki agar itu bisa terlaksana tuh? Apa komitmennya buat Papian itu apa? Komitmen Papian. Ya, komitmennya apa ya Pak? Kira-kira seperti apa tuh Pak? Nah, misalkan ya ketika saya nanti misalkan melaksanakan apa pembelajaran menggunakan misalkan dengan metode, nah biar secara berlangsung berkesinambungan atau tindak lanjutnya seperti apa nanti, tapi bagaimana komitmennya agar itu terlaksana gitu. Baik. Ya mungkin komitmennya supaya metode itu terlaksana gitu ya Pak ya, secara apa namanya berpihak pada anak. Komitmennya adalah ya saya harus merencanakan apa namanya pembelajaran itu sudah direncanakan gitu kan, sudah didesain dulu nih, jangan sampai sebelum masuk kelas saya belum merencanakan, akhirnya kan kita hanya berfokus bagaimana materi itu tersampaikan, tetapi selama proses tidak kita perlihatkan gitu kan, apakah itu memang berpihak pada murid gitu kan, melibatkan interaksi dengan murid gitu kan. Jadi untuk metode itu komitmennya saya adalah mungkin lebih kepada merencanakan kegiatan pembelajaran itu minimal mungkin setengah jam kali ya Pak ya, ataupun di malam hari, ataupun paling enggak pada saat subuh kali ya, pada saat sebelum berangkat ya saya mulai merancang gitu kan. Kira-kira siapa nih yang bisa Papian libatkan atau Papian butuhkan untuk menjalankan komitmen tadi yang Papian bisa membantu siapa? Ya mungkin saya melibatkan rekan sejawat pertama Pak, gitu, untuk melihat membantu refleksi kegiatan saya, apakah saya sudah menggunakan metode yang tepat gitu kan, berpihak pada murid, melibatkan keaktifan murid, rekan sejawat. Lalu yang kedua adalah istri saya mungkin Pak, yang nanti pada saat melaksanakan komitmen gitu ya, pagi sebelum berangkat setengah jam saya meluangkan waktu untuk merencanakan gitu. Apa ya? Oke, Papian, tindak lanjut apa yang ingin Papian lakukan ketika sudah melaksanakan rencana tadi? Kegiatan tindak lanjutnya adalah ya ini kali ya Pak, saya melihat apakah murid saya bisa fokus berapa lama begitu, lalu kemudian dari situ untuk kemudian saya lakukan tindakan perbaikan lagi, apakah mungkin metode ini udah tepat atau justru masih belum tepat, saya ganti lagi, atau justru di media saya. Dan saya melihat dari indikatornya adalah murid saya, dan yang kedua tadi rekan saya undang untuk melihat proses mengajar saya. Oke, bagus ya. Terakhir mungkin apa ya? Ya. Dari pembicaraan yang sudah kita lakukan nih, sekarang gimana nih perasaan Papian? Ya, saya merasa lega sih Pak, alhamdulillah bisa kita bertukar pikiran gitu ya Pak ya, terus juga bisa mengeluarkan hambatan-hambatan saya, bisa kita bercerita, ada tahu bulat Pak. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Papian lancar ya, Ya. tindak lancar dan rencana eksekusi yang baik ya. Terima kasih Papian ya. Siap, terima kasih Pak. Sukses untuk Ya, mari Pak Edi. Iya. Selamat Pak ya. Ya. Terima kasih Pak. Wow, Pak Edi. Baik Pak Anwar, Ya, Pak Edi. setelah saya mendengarkan percakapannya sangat menarik Pak ya. Ya, Ya, alhamdulillah, Pak Edi. alhamdulillah proses closingnya sudah selesai dan
Bagi saya sendiri sebagai observer itu senang sekali Pak mendengar apa percakapan tadi mengalir alami ya. Sehingga bisa terselesaikan masalah coaching mungkin kali Pak ya. Ya oke. Baik. Baik. Ada beberapa hal yang ingin saya tanya Pak Baik. terhadap apa yang sudah Pak Anwar lakukan sebagai coach ya Pak ya. Iya. Bagaimana Pak proses coaching tadi Pak? Alhamdulillah tadi saya sampaikan ketika tadi saat melaksanakan coaching dengan Papian, coachingnya berjalan dengan lancar. Iya, betul. Ya, Papian juga memberikan informasi-informasi, jawaban-jawaban yang sangat membantu saya agar membantu beliau menemukan solusinya. Solusi yang tepat ya, ya betul. Jadi selain itu juga saya mencoba menjadi pendengar yang baik untuk Papian sebagai coach saya, sehingga saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga saya memperoleh informasi yang dapat memberikan Papian memikirkan solusi yang ingin dicapainya. Iya betul Pak. Ya, alhamdulillah sih Papian bilangnya sangat lega ya ketika Lega, selesai ya. di Iya. coaching dengan saya Coaching, dan sudah oke. menemukan Ya, beberapa rencana solusi atau aksi yang ingin ingin beliau dicapai ya. capaikan. Iya, baik, Itu sih Pak. Pak. Ya, baik. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Iya. Ya. Terkait dengan indikator yang sebelumnya Bapak ingin capai, apakah sudah tercapai Pak? Atau bagaimana? Menurut saya sendiri alhamdulillah sudah tercapai Pak. Ya, ya. Ya, jadi indikator yang ingin saya sampaikan tadi kan ingin memberikan solusi ya mengenai masalahnya Papian tadi, dan Papian juga tadi menyampaikan sudah memiliki beberapa solusi yang akan nanti digunakan ketika melaksanakan pembelajaran di kelasnya agar anak-anaknya lebih fokus lagi. Bahkan beliau juga saya senang sudah memiliki komitmen dan tindak lanjutnya Pak. Itu yang membuat proses coachingnya berjalan dengan lancar. Iya, Di indikatornya sudah iya. Tentu juga saya juga berusaha, alhamdulillah sudah menjadi pendengar yang baik, yang aktif untuk Papian. Iya, Dan iya. saya juga berusaha memberikan pertanyaan yang berbobot agar Betul, Papian betul. bisa menyelesaikan masalahnya. Iya, iya. Dan juga tentunya saya juga berpartisipasi penuh ya, Iya. present, mendengarkan penuh penjelasan dari coach saya Coach Papian. Dan sudah sesuai dengan alur Pak ya? Ya, alhamdulillah sudah sesuai Ya, Pak alurnya, betul, alhamdulillah. ya. Oke, Ya, baik, Bapak. dari menanyakan tujuan sampai dengan tanggung jawab sudah saya coba berikan alur. Baik sesuai kita. Bapak. Ya. Baik Pak, kalau saya lihat tadi, saya amati itu sudah sesuai Pak, sudah sangat sesuai sekali Alhamdulillah. dengan alur tirta. Bapak sudah hadir secara penuh, mendengarkan secara efektif Pak ya. Apa yang disampaikan oleh Coach. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Pak Anwar ajukan kepada Coach itu sangat berbobot Pak ya. Iya, sangat berbobot, dan saya perhatikan tadi si Coach itu sudah bisa menemukan solusinya Pak. Ya, permasalahannya dengan pertanyaan-pertanyaan Pak Anwar. Itu luar biasa Pak Anwar ya. Iya. Semoga kedepannya itu lebih sukses lagi Pak ya. Yang kita harapkan bersama, dan coaching-coaching yang berikutnya itu bisa lebih baik lagi. Amin. Terima kasih banyak. Iya. Untuk proses kedepannya Pak ya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan kira-kira Pak? Ya. Dari tadi refleksi yang saya lakukan terhadap coaching yang saya lakukan, saya ingin coba berikutnya ingin mengembangkan kompetensi khususnya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Ya, pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya. Agar nanti ketika saya memberikan pertanyaan ketika coaching itu pertanyaannya nggak hanya itu aja Pak, jadi lebih bervariasi, lebih fleksibel, ya, simple tapi mengandung makna atau jawaban yang sangat benar-benar sangat kompetitif bagi ini si apa coachingnya. Betul Pak Anwar ya.
Ya luar biasa ini Pak Anwar, saya lihat. Ya, Ya. alhamdulillah, terima kasih Iya. banyak Pak. Coachnya dan coach sebagai yang Bapak lakukan itu sudah berhasil Pak. Alhamdulillah. Iya, sudah sangat berhasil. Dan saya berharap ya Pak, untuk kedepannya lagi itu sudah mumpuni ya Pak ya, yang sudah Bapak lakukan, dan kedepannya lagi coach yang mungkin nanti akan ikut coach bisa menyelesaikan permasalahannya ya Pak ya. Amin. Karena Mohon doanya, Bapak Pak. Anwar sudah menguasai sekali, saya lihat tadi. Iya, terima kasih Iya. banyak, Pak. Baik Pak. Iya, Pak. Iya, terima kasih yang sudah dilakukan Pak Anwar, itu sangat luar biasa bagi saya. Dan saya anggap coachnya sudah bisa menyelesaikan permasalahannya dengan potensi yang digali oleh Pak Anwar. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama Pak Iya. Anwar ya. Sampai ketemu lagi. Ya baik. Ya, terima Iya. kasih. Sehat selalu Pak ya. Iya, amin, Iya. amin, amin, sama-sama Pak. Saya permisi Pak Iya. ya. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak. Iya.